Al hayatud dunya, termasuk juga orang itu dianggap hidupnya ngurusi dunia. Al iqbalu alal khalqi wal idbaru anil haq. Ketika dia selalu berharap, mengandalkan atau melihat alal khalqi kepada makhluk, kepada sesama manusia, wal idbar anil haqqi, dan berpaling. Idbar itu asal maknanya mungkur. Mungkur itu ya apa bahasa Indonesia ya? Ya berpaling. Mari ngadep terus mari ngono. Iqbal. Ana idbar. Waliane iqbal itu menghadap, idbar itu membelakangi. Makanya ada istilah anggota badan kita itu ada namanya dubur. Nah, dubur itu orang Jawa dulu saking hati-hati nih ngomong, itu terus dimaknai belakang. Ada tamu tanya, nang di ibumu kok gak ono? Tesih teng wingking. Wingking itu gak nomburi mangga. Urusan ya. Tapi saking halus wong biyen. Saiki kan wong ning ngomong sak karepe dhewe. Bloko suto kadang-kadang wis gak ono sopan santun. Istilahé wong Jawa cermet. Lah orang-orang dulu itu bahasa itu ditata. Nanggone WC diwarateng wingking. Ojo di ngomong ngono sak tesike. Nek rada dialusno ngengek pokoke. Wong pian ngoten, teng wingking dengan terantos. Itu bahasa-bahasa. Termasuk nek ana wong mati ya gak ngomong mati. Pun mboten enten. Ya. Lah kaono iku nang ndi? Itu bahasa simbol. Nah, wong sing gak biasa ya ngoten, termasuk arek-arek saiki diwaras. Wis gak ono mbahmu. Nang ndi? Ya ngelencer tapi gak mulai. Innahu kalamun wadihun lalu bisabihi. Itu bagian dari penjelasan Syekh Abdul Qadir yang cukup jelas. Tidak ada kerancuan. Jadi yang namanya dunia itu enggak seluruhnya, tetapi ada hal-hal yang memang jadi kebutuhan manusia. La budda lil insani minas sa'yi. Karena itu seseorang harus berusaha fi ta'mini ma yahtaju li nafsihi, untuk mengamankan atau menenteramkan ma yahtaju li nafsihi, apa yang dibutuhkan dirinya, waliman yaul, dan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Di hidup dalam rumah tangga itu sebagai kepala rumah tangga, seorang suami umpamanya punya kewajiban untuk mengamankan kebutuhan dirinya sendiri dan juga kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, istrinya, anak-anaknya. Maksud kebutuhannya dewe. Ada orang itu yang mikir kebutuhannya dewe, bojone anake gak direken. Duwe-duwe titik ngono. Mandok dienak-enakno kadang-kadang. Sing wedok direwangi. Sang jepalik. Utang rono, utang rene, tapi oleh duit dipek dhewe. Itu nasihatnya Syekh Abdul Qadir gitu.
Kalau kebutuhan-kebutuhan pokok itu menjadi kewajiban dan bukan termasuk duniawi, ya kamu harus berusaha mengamankan kebutuhanmu dan juga orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi tanggungan itu termasuk anak istri, kemudian orang tua. Maka orang tua itu menjadi tanggungan kita. Dan tidak boleh dikasih zakat. Gak ngekei wong tuane ini gak zakat. Wong tuane kok disodakoi, dizakat. Itu jadi kewajiban. Masih ada orang itu punya pikiran zakatku tak kayak nomak tua. Tidak boleh. Kalau untuk saudara tidak apa-apa. Dua saudara melarat dizakati tidak apa-apa. Wong tua nggak boleh. Kedosan. Jadi kalau ada orang tua soro ya anak-anaknya kudu perhatian. Saiso-iso Minta amin wasyarobin. Kebutuhan pokok itu dijelaskan lagi berupa makanan, minuman, walibasin, wa maskanin, pakaian dan tempat tinggal. Jadi itu program utama hidup itu kalau sudah terutama sudah berumah tangga, ya itu harus makanan, kebutuhan minum, pakaian, tempat tinggal itu menjadi tanggung jawab dan urusan dunia tapi tidak termasuk kategori kedunya. Wa hiya hajatun daruriyatun, itu bagian dari kebutuhan pokok. La taqumul hayatu illa biha, di mana orang tidak bisa hidup kecuali dengan tiga hal tadi. Wa hiya la tadkhulu fi dhammid dunya indama yadhumuha, dan itu tidak termasuk dunia yang dianggap hina, yang perlu dicela ketika orang bicara soal hinanya atau tercelanya dunia. Wa innama muraduhu bidunya, tapi yang dimaksud dengan dunia itu amroni, ada dua hal. Al-awwalu madiyun, yang pertama bersifat materi. Wa huwa itba'u syahawat wa sa'i wara al-maladzat. Yang dimaksud materi-materi itu adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berusaha untuk menikmati berbagai macam sesuatu yang lezat. Wa muradin nafsi wa syaiton, dan juga selalu mengikuti nafsu dan setan. Tandanya nurutin nafsu itu ya kalau sudah di luar kebutuhan wajib, itu berarti sudah ada kecenderungan untuk nuruti nafsu. Wasani yang kedua akatiyun ruhiyun, yang bersifat ruhi, bersifat apa istilahnya itu, materi, dan kalau bahasa asing itu gampang, material dan immaterial. Kalau di bahasa Arab itu madiyun wa ruhiyun. Ruhiyun itu hal-hal yang bersifat rohani, yang terkait dengan urusan perasaan. Wa huwa sarful himmati wal qasdi ilal khalqi wal iqbal alaihim. Jadi maksud ruhi itu orang-orang yang selalu fokus perhatiannya itu bergantung kepada makhluk dan segala-galanya mengandalkan sesama makhluk. Wa ayyakuna muraduhu min a'malihi, dan terkadang kalau melakukan apa-apa ayyarahun nas, tujuannya agar dilihat dan dipuji oleh
sesama manusia. Bahada minat dunia, itulah yang termasuk bagian dari dunia. Wahada amrun yang bagi ayyakuna wadihan liqari mawaidhi syekh. Ini adalah persoalan yang harus menjadi jelas bagi orang-orang yang membaca nasihatnya Syekh Abdul Qadir. Hatta la yakuna dhammuhu lidunya ba'isan ala tarkil amal. Sehingga ketika bicara mencela dunia, menganggap dunia itu hina, tidak main-main ala tarkil amal yang menyebabkan kemudian tidak mau bekerja, wa tarkil qiyam bil mas'uliyah, tidak mau bertanggung jawab terhadap keluarganya, al-manatu bil insan tijaha nafsihi wa usratihi. Jadi itu harus diperhatikan sehingga tidak mendorong orang itu malas bekerja, tidak mau tanggung jawab, akhirnya terus ogah-ogahan. Wa hadza mutu'aqqiduhu amruhu wa mawa'iduhu al-mutakarrirah. Dan ini yang selalu diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir, agar orang itu selalu berusaha bisa'i, usaha wa hamli adawatil amal, dan membawa alat-alat kerja, wa dhahab ila haitsu yajtami'ul umal, dan berangkat ke tempat-tempat di mana banyak orang bekerja. Wa yas'a ilaihim, berjalan menuju mereka, man yastajiruhum, barangkali ada orang-orang yang mau jual beli atau mungkin mau mempekerjakan dan lain sebagainya. Ya, intinya orang Islam itu tidak boleh nganggur, harus ikhtiar dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sebagai tanggung jawab untuk mengamankan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala.